Shalom semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tindakan intoleransi terhadap aksi sosial Gereja Santo Paulus di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Chalko Fabili Halopo dengan NIM 2307 1010 1265. Salam teman-teman, perkenalkan saya Markus Hasibuan, NIM 2307 1010 1248. Shalom, perkenalkan nama aku Tessa Ajisha Amenis Majuta dengan NIM 2309 1030 1085. Perkenalkan, nama saya Ezekiel Daniel Gusirai dengan NIM 2307 101026. Shalom teman-teman, aku Benita Kapiti Arindi dengan NIM 2302 1020 4064. Indonesia adalah negara multikultural yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi budaya, ras, agama, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Kita patut bersyukur karena bisa merasakan dan mempelajari banyak perbedaan yang ada, walaupun di lain sisi ada ketakutan tersendiri mengingat perbedaan juga mudah memicu konflik karena banyaknya perbedaan pandangan. Adapun permasalahan yang sering terjadi di tengah perbedaan ialah tindakan rasisme dan diskriminasi yang dapat merugikan banyak pihak dan menimbulkan perpecahan. Salah satu contohnya, intoleransi antar umat beragama yang mencerminkan bentuk diskriminasi terhadap agama orang lain. Hal itu dapat disebabkan karena bangkitnya fundamentalisme agama pada pemeluk agama mayoritas yang berujung pada radikalisme serta terorisme bagi pihak minoritas. Tindakan-tindakan tersebutlah yang sering terjadi di Indonesia dan merusak cinta damai yang telah ada karena menimbulkan permasalahan antar umat beragama. Dari permasalahan antar umat beragama yang ada, kami mengambil berita yang menceritakan tentang penolakan aksi sosial berupa penjualan sembako murah yang dilakukan oleh pihak Gereja Santo Paulus pada hari Minggu 28 Januari 2018 dalam rangka memperingati ulang tahun gereja. Pada saat itu, kegiatan dilakukan di sekitar rumah kepala dusun, jalanan, bukan di daerah sekitar gereja. Hal ini dilakukan oleh pihak gereja dengan tujuan agar gereja dapat berbaur dengan masyarakat sekitar, dan juga kegiatan aksi sosial ini juga sering dilakukan oleh pihak gereja di berbagai tempat. Tetapi, aksi sosial kali ini dibatalkan oleh pihak gereja dengan adanya penolakan dari Ormas Islam, yaitu Front Jihad Islam, Forum Umat Islam, dan Majelis Mujahidin Indonesia. Mereka menganggap aksi sosial tersebut yang dilakukan oleh pihak gereja merupakan upaya kristenisasi. Abdurrahman sebagai ketua Front Jihad Islam menuding aksi gereja ialah upaya kristenisasi yang melibatkan umat muslim yang lemah akan ekonomi. Gereja Santo Paulus pun membantah atas tudingan yang diberikan dan memberikan penjelasan kepada pihak ormas. Tetapi pihak ormas tetap bersikeras dan menolak aksi sosial tersebut. Akhirnya, pihak gereja memutuskan untuk membatalkan aksi sosial di daerah tersebut untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga yang berada di daerah tersebut. Pihak Bupati Bantul pada saat itu juga berupaya menghubungi kedua belah pihak guna menyelesaikan permasalahan dan mencegah intoleransi agama. Sedangkan di sisi lain, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika atau yang sering disebut dengan ANBTI memberikan fakta bahwa daerah Bantul memang merupakan daerah paling intoleran karena banyak di daerah sana terdapat ormas keagamaan tinggal dan mendirikan ormasnya di sana. ANBTI juga menjelaskan bahwa banyak kasus intoleran yang terjadi, tetapi jarang atau bahkan hampir tidak ada yang diproses secara hukum oleh pihak polisi, karena pihak polisi berkilah tidak mendapatkan laporan permasalahan. Dari permasalahan dan faktor penyebab yang telah dijelaskan tadi, lalu solusi apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan intoleransi umat beragama? Yang pertama, dari sudut pandang hukum. Untuk mencegah tindakan intoleransi, kita dapat melakukan pendalaman nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila yang pertama. Sedangkan untuk penanggulangannya adalah para pelaku tindak intoleransi dapat diadili di proses hukum, bahkan dapat dikenakan sanksi hukuman penjara. Itu artinya pihak polisi berperan penting dalam kasus tindakan intoleransi pada Gereja Santo Paulus, di mana seharusnya polisi harus bertindak cepat, tegas, dan tangkap pada para pelaku tindak intoleran. Mengingat bahwa Kabupaten Bantul sendiri merupakan salah satu daerah intoleransi. Yang kedua adalah dari sudut pandang sosial. Untuk mencegah tindakan intoleransi, kita dapat menunjukkan sikap toleransi lewat pluralisme, seperti dialog antar komunitas umat beragama dan menghormati sikap tindakan baik dari semua agama. Sedangkan penanggulangannya yaitu kita mereinteralisasi doktrin agama, merevitalisasi nilai moral keagamaan, dan memberikan pemahaman tentang pentingnya toleransi. Oleh sebab itu, semua pihak pada kasus ini seharusnya melakukan komunikasi yang baik dan jelas, di mana pihak gereja melakukan izin kepada kepala desa, dan masyarakat, kepala desa membantu memberikan penjelasan terkait aksi sosial tersebut sehingga tidak terjadi salah paham, dan pihak ormas sendiri seharusnya menanamkan sikap pluralisme, memahami bahwa aksi sosial itu merupakan tindakan baik. Teringat terambil dari Filipi 2 ayat 3 yang menjelaskan bahwa kita untuk tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga menghargai pendapat dan pandangan dari orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah sudut pandang dari agama.
Untuk mencegah tindakan intoleransi, kita dapat menanamkan sikap pluralisme, yaitu mengakui kebenaran yang ada pada setiap agama dan menghargai dan menghormati pandangan moral keagamaan tersebut. Sedangkan cara penanggulangannya adalah kita memberikan penjelasan agama yang jelas, yang baik dan tidak menyesatkan, lalu memberikan pemahaman dengan menyeimbangkan pola pikir terkait ilmu pengetahuan dan ilmu agama, bahkan mengajak orang-orang sekitar bahkan para pelaku untuk ikut serta terlibat dalam komunitas lintas agama. Dalam hal ini, maka seharusnya pihak ormas memiliki sikap pluralisme yang menghargai tindakan sikap baik dari Gereja Santo Paulus untuk melakukan aksi sosial, bukan bertindak seperti fundamentalis yang akhirnya menjadikan perpecahan di antara umat beragama. Karena ada tertulis pada Matius 22 ayat 9 yang mengatakan untuk kita saling mengasihi, terutama mengasihi dalam perbedaan kita di antar umat beragama. Diketahui bahwa sikap diskriminasi di Indonesia dapat menimbulkan banyaknya konflik antar umat beragama. Namun, ada beberapa usulan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Karena kita sebagai makhluk sosial saling membutuhkan bantuan orang lain. Dalam Matius 22 ayat 9 dijelaskan bahwa kita diperintahkan oleh Tuhan untuk saling mengasihi. Untuk itu, ada pun taktik yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, saling menghargai dan menciptakan lingkungan yang kondusif dengan tidak mengganggu umat lain yang sedang beribadah. Kedua, membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis dengan saling bertukar sapa, saling berbagi, dan membantu umat lain yang sedang mengalami kesulitan, serta menunjukkan cinta kasih dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat dengan mendorong kerjasama lintas agama melalui kegiatan sosial seperti program bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu, penyuluhan kesehatan, serta gotong royong membersihkan lingkungan atau kegiatan sosial lainnya yang dapat memperkuat hubungan antara umat beragama. Yang keempat yaitu melakukan komunikasi efektif dan menjaga tutur kata agar tidak menyinggung perasaan orang lain, serta menggunakan media sosial yang bijak dengan menyebarkan pesan damai dan toleransi. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya adalah Indonesia merupakan negara gemuk dengan beragam perbedaan yang ada, seperti agama, ras, kelompok, ataupun golongan. Perbedaan tersebut dapat menjadi konflik jika tidak adanya rasa toleransi. Konflik yang disebabkan oleh diskriminasi dapat menyebabkan perpecahan, seperti yang dilakukan oleh salah satu kaum mayoritas yang menjadi bentuk diskriminasi terhadap agama orang lain. Seperti yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2018, terjadi tindakan intoleran terhadap aksi sosial yang dilakukan oleh Gereja Santo Paulus yang sebagai upaya keresahan diri. Untuk mencegah dan menanggulangi tindakan tersebut tidak hanya dilihat dari sudut pandang agama, namun sudut pandang sosial dan hukum. Terdapat upaya yang dilakukan untuk menciptakan kedamaian di Indonesia, seperti menghormati dan menghargai umat lain, menciptakan kedamaian terhadap sesama, dan menunjukkan cinta kasih dan kepedulian terhadap sesama.